Hmm, Senter kepala 150 ribuan, terangnya segini guys. Mantap nih. Warna cahayanya juga cakep ya. Mari kita lihat di meja dulu. Selamat malam saudara. Jika sebelumnya saya mereview senter ini ya, dan ya pada saat itu saya puas guys, karena memang harganya itu 120 ribuan ya, tapi terangnya mantap, materialnya ini juga mantap, dan ini untuk cahayanya warna kuning gitu ya. Dan sekarang ini ada yang versi di atasnya guys ya. Kali ini warna cahayanya saya pilihnya yang putih. Untuk varian yang kuning ini juga ada gitu ya. Sunpro S2318 ini dengan ya kita sebutnya nama varian ya 400W guys. Untuk kotaknya seperti ini, besar ya. Dan ini adalah baru, sampai tahun berapapun ini ya baru guys ya. Jaraknya 9000 mA. Apa guys mA? Saya juga tidak tahu. Oke, untuk paket kelengkapannya apa yang kita dapat ketika beli gitu ya. Nah, antara lainnya adalah strap kepala warna yellow ya, orange gitu Bung ya. Dan juga kabel USB Type-C dan dapat adaptor chargernya Bung ya. Mantap sekali ini. Untuk harganya ini juga masih di bawah 200.000 ya. Selisihnya beberapa sekitar 30.000 ya kalau kita bandingkan dengan ini gitu ya. Jadi model seperti ini kalau dipakai ya guys, ini misalkan dahinya gitu ya. Nah, seperti ini nih. Jadi disunggi ya. Dan ini fiturnya juga bisa untuk power bank, ngecas HP Anda kalau lowbat di kebun ini bisa ya. Ini Type-C-nya untuk ngecas guys. Sama seperti ini juga ada ya. Bisa untuk power bank juga ini. Sip, dan bagian di kepalanya ini ada semacam spons empuk-empuk guys. Untuk kotaknya ini terbuat dari plastik tapi diwarnai dengan warna silver yang cantik ya. Di sini nampak kabelnya keluar gitu ya, tapi tenang saja ini kokoh dan kuat. Dan ini bisa kita atur-atur seperti ini juga Bung ya. Untuk bagian mangkuknya sini aluminium guys. Ini ringnya juga aluminium. Nah, kalau kita buka, nah, aluminium guys. Dan ini untuk kacanya, ya benar-benar kaca guys, bukan mika ya. Dan untuk reflektornya smooth, kinclong seperti itu, yang mana LED-nya bulat guys. Jadi ini fokus banget nantinya. Ini ada hijau-hijau guys. Ya untuk kalau kehujanan gitu ya, air tidak mudah masuk. Dan untuk reflektornya, mangkuknya, ini juga aluminium, semacam rangkap dua gitu ya. Oke. Untuk bahan kaca seperti ini kalau dibandingkan dengan mika ya keuntungannya dia lebih tahan goresan guys ya. Tapi kelebihan dari mika ya tidak pecah ya, tidak mudah pecah gitu. Tapi tenang saja kalau sudah dieratkan seperti ini ya. Kalau jatuh-jatuh ya akan lebih aman daripada jatuh hanya kacanya saja gitu Bung ya. Lalu kita uji coba untuk ngecas ya. Kalau kita beli itu kita harus tes-tes nih ya. Oke, seperti ini ngecasnya. Oke, masuk. Dan cantik guys. Ada indikator baterainya ini ya. Ada animasinya gitu ya. Baik, ini tadi sudah saya cas juga. Dan sekarang cara menyalakannya ada dua tombol seperti stick PS ini ya. Bahannya karet guys. Klik pertama dia terang ya. Dan di sini ada informasinya, baterai penuh gitu ya. Dan 10H ini artinya 10 jam mungkin estimasinya seperti itu ya. Oke Bung. Kemudian kita klik. Oke, sekali klik dia mati kalau tidak dioperasikan dalam beberapa detik ya. Kita klik lagi dan klik lagi dia redup ya. Estimasinya bertambah menjadi 20 jam ini guys. Oke, kita klik lagi dia akan kelip-kelip. Nah, klik lagi. Nah, udah 3 mode itu saja. Akan tetapi kalau kita hidupkan dan tekan tahan, nah, dia ada dimmingnya. Ini bisa paling redup ya. Lebih redup dari mode yang redupnya tadi gitu Bung ya. Kalau ini dicerahkan lagi, tekan tahan, seberapa cerah segini aja udah lepaskan seperti itu ya. Oke. Atau ingin lebih cerah lagi, tekan tahan lagi Bung ya. Oke, sip. Dan untuk cahayanya nih Bung, ya karena tipe senter jarak jauh gitu ya. Kalau disorotin jarak dekat ya semacam donat bulat ya. Tapi kalau udah jauh ini donatnya tertutup Bung ya. Dan untuk warna cahayanya ini putih yang ya putih guys, tidak kebiruan ya. Bagus sekali nih. Bahkan yang tengah ini agak kuning-kuning sedikit gitu ya. Oke, sip guys. Dan ini di mode paling terang, keterangan 10H seperti ini guys. Ya estimasinya. Dan sudah saya tes juga di CCTV seberapa lama durasinya. Dan ini dia untuk videonya ya.
Ini dia Bung, pertama kali saya nyalakan jam 11 malam lebih 8 menitan ya di mode terangnya. Kemudian pukul 2 pagi atau 3 jam setelahnya seperti ini untuk penampakannya ya. Ini untuk lampu ruangannya saya matikan guys. Dan ini dia untuk detik-detik off-nya ya, jam 4 pagi lebih 13 menitan. Ya bisa dikatakan sekitar 5 jam gitu Bung ya, kalau dinyalakan non-stop pada mode paling terangnya. Nah itu dia. Nah ini baterainya ter-cut off otomatis ya, karena untuk melindungi voltasenya. Sebab kalau dinyalakan lagi ini masih bisa hidup. Ini Bu ya, saya ambil dari atas lemari itu. Baik, oke, nyalakan coba. Ruangan lampunya saya matikan nih. Masih terang nih guys ya. Tapi udah kedip-kedip seperti itu, waktunya kita cas lah daripada nanti voltase baterainya ngedrop ya. Oke, jadi seperti itu. Dan gimana untuk kestabilan cahayanya di mode paling terangnya? Mari kita tes. Oke Bung, ini untuk 102 ini ya, adalah terangnya yang ada di lampu meja ini ya. Baik, kita mulai dalam 5 menitan guys di mode paling terangnya ya. Itu angkanya 570-an ya. Baik, kita tunggu. Masalah center dia komplit. Oke Bung, 5 menit sudah berlalu ya, dan ini angkanya tersisa 400-an ya. Dan ya ketika kita nyalakan tadi ya dia step down tapi perlahan banget guys ya. Oke, mantap sih ya. Dan coba kita matikan lalu nyalakan lagi ya. Dia di angka 500-an lagi guys ya, atau lebih terang. Ini mode redupnya adalah 190-an. Jadi step down selama 6 menitan tadi ya tidak sampai di mode redupnya guys. Sip. Oke, mari kita tes di luar. Masalah center dia komplit. Sembarang terang dia komplit. Malam suka tabur racun, namanya hari komplit. Namanya hari komplit. Wah, suaranya guys, kalau di kampung seperti ini ya, padahal itu jauh tapi kedengaran lantang ya. Pertunjukan reok ya, mantap. Oke Bung, jarak 250 meter, coba langsung sorotin seperti itu Bung ya, mantap sekali ya. Nah itu pohon pisangnya tambah jelas, kalau ini tanpa lampunya ya. Ini pohon pisangnya ya, tinggal 1 atau 2 itu ya guys, yang di belakang lampu udah ditebang sepertinya ya. Dan floatnya lebar seperti ini Bung. Ini mode terangnya. Misalkan Anda punya kebun atau tegalan gitu ya dekat rumah, seperti ini udah benderang pol. Ini cahayanya memukau guys. Kalau tetangga Anda lihat gitu ya, misalnya tetangga Anda sebelumnya senternya Tiger Head ya, yang pakai baterai besar ABC2 itu, ini udah luar biasa ini ya. Fokusnya bulat seperti itu, dan untuk cincinnya juga benderang. Ini seolah-olah ya seperti center zoom sekaligus dengan fokusnya gitu Bung ya. Oke, ini kalau yang terang. Kalau yang redup di sini ya cukup guys ya, ini aja. Untuk hemat-hematan baterai ini udah bagus. Apalagi kalau Anda memanfaatkan fitur dimmingnya. Kita tekan tahan ya. Nah, oh mana dia? Waduh, tekan tahan ya. Pelan seperti ini
paling redupnya guys. Cocok kalau dipakai dalam ruangan ya. Kalau untuk kerja-kerja dalam ruangan misalnya seperti itu, ya ini masih terang sih guys, terlalu terang gitu ya, mungkin fokusnya ini bikin silau. Oleh karena itu adanya senter sebar atau flood, biasanya senter kepala mini itu ya. Oke, kita tekan tahan lagi, makin terang, pure guys. Dari sini jarak ke 55 meteran ya, atau 60-an ya, ringan banget guys. Itu rantingnya jelas banget kalau kita zoom ya. Ini kalau pakai teleskop juga pasti kelihatan jelas. Dan untuk warna cahayanya ya tidak terlalu kebiruan, putih biasa gitu ya, putih agak ada kuningnya sedikit gitu bung ya. Ini kondisi di bawah lampu jalanan ya. Ini tanpa senter, ini dengan senternya bung. Oh ya bung, kalau setiap kali saya tes di sini ya, ini senter apapun cahayanya seolah-olah seperti kekuningan gitu ya. Oh, kalau ini akurat guys. Biasanya kalau saya tes di sini yang putih itu jadi seperti 5000 Kelvin gitu ya. Kalau ini cahayanya pas ini. Ya, sama seperti aslinya guys kalau ini ya. Ya begini warna cahayanya ya. Oke. Mau nyuluh apa guys? Durian ya. Duriannya sendiri tapi ya. Kebunnya sendiri. Oke. Oke bung, semakin kencang suara reoknya ya. Dan ini dia untuk lapangannya bung. Ya, 80 meteran beneran, itu pohon-pohon lebih dari ya berapa? 100 meteran mungkin lebih ya, itu ya sekitar 80 atau 90 meteran guys. Ya, luasnya seperti ini kalau di lapangan ya. Baik. Sekarang di sawah-sawah buat ngecek sawah contohnya. Oh, itu jagungnya sudah mulai tinggi-tinggi bung ya. Oke, dan towernya tidak nyala guys lampunya. Coba saya raba-raba. Sebelah mana sih towernya itu? Kok nggak sampai? Towernya hilang guys. Apa banyak kabut ini ya? Oh itu ketemu guys. Nah itu dia. Ya jelas banget bung. 550 meteran. Sekarang ya saya raba-raba juga tower 650 meter. Itu juga sampai juga bung ya. Oke, mantap lah ini bung ya. Kalau kawan-kawan lihatnya agak redup nih ya, coba kecerahannya minimal 50% bung ya. Kecerahan layar HP itu. Mau cari ikan, ini saya di ketinggian sekitar 7 meter ya di bawah. Ikannya nggak ada. Iya guys, kalau dari ketinggian 7 meter aja beneran seperti ini ya. Kalau buat ngobor-ngobor nyuluh ya, belut, ikan, ini udah cukup banget guys. Seriously ya. Lalu sini ya, ini hanya lingkarannya saja, bukan yang fokusnya ya. Kalau fokusnya ini dia bung. Udah lah, mantap ini. Dan bangunan 150 meter. Nah itu dia, jelas banget kelihatan pucuknya karena sudah tumbuh pohon-pohon tinggi itu ya. Oke, apa itu? Nggak tahu. Pak, saya butuh senter kepala. Yang besar nggak apa-apa, yang penting sorotnya jauh. Budgetnya di bawah 200.000 kalau ada pak. Nah ini bung ya, recommended memang ini ya. Dan baik, sekian itu saja, terima kasih. Semoga video ini memberikan informasi bagi Anda yang sedang mencari senter sorot jarak jauh hands free ya, karena senter kepala jadi ya hands free. Ini bolehlah dipilih gitu guys ya. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu. Mantap bung ya. Oke.